Halo, perkenalkan nama saya Reno Kristiawan, saya dari Universitas Mercubuana, ingin mengerjakan tugas ke-12 mata kuliah perancangan basis data. Nah, pada tugas ini eh, memiliki 3 soal. Oke, yang pertama kita disuruh membuat DDL atau Data Definition Language. Nah, apa sih DDL itu? DDL merupakan bahasa pemrograman dalam komputer yang dapat dimanfaatkan untuk membuat maupun memodifikasi struktur dari suatu objek dalam database yang utamanya berbentuk skema. Nah, dalam DDL ini juga ada sejumlah perintah dasar, yaitu create yang berfungsi untuk membuat suatu objek baik tabel maupun database maupun yang lain. Sementara alter yang berfungsi untuk menakala hendak merubah struktur suatu tabel atau memodifikasi bentuk kolom, mengganti ataupun sekedar menambah tabel yang sebelumnya sudah ada. Oke, selanjutnya drop yang berfungsi untuk penghapusan objek yang terdapat dalam database maupun tabel. Oke, nah pada soal di sini saya sudah membuat DDL-nya menggunakan MySQL di CMD. Nah, yang pertama tadi kita membuat create terlebih dahulu, create database perpustakaan. Oke, selanjutnya kita show database di sini yang berfungsi untuk melihat apakah database perpustakaan sudah dibuat atau belum. Dan di sini sudah ada database perpustakaan. Oke, selanjutnya kita use perpustakaan berfungsi untuk menggunakan database perpustakaan. Dan selanjutnya kita membuat tabel anggota pada perpustakaan. Nah, di sini tabel anggota ini memiliki kolomnya. Yang pertama nomor anggota, tipe data integer, not null, primary key. Yang kedua nama anggota, varchar 50. Yang ketiga itu alamat yang bertipe data varchar berjumlah 100 dan tanggal daftar bertipe data date. Oke, nah di sini saya juga selanjutnya membuat tabel pinjam yang terdiri dari nomor pinjam, nomor anggota, nama anggota, dan seterusnya. Nah, jika terjadi seperti ini error, berarti berarti ada yang salah pada yang kita tulis. Nah, di sini kita bisa melihat version syntax user near varchar 50. Nah, berarti sebelum ini itu terjadi kesalahan, dan kesalahannya itu berarti sebelum varchar 50 itu ada di sini. Nah, di sini saya menggunakan spasi, tidak menggunakan garis bawah. Karena di sini salah, maka terjadi error. Oke, selanjutnya saya membuatnya ulang, dan di sini query oke. Nah, berarti sudah berhasil. Oke, selanjutnya kita ke tabel penulis, dan di sini saya salah kembali karena di sini saya langsung titik koma, tidak memakai koma. Oke, nah di sini saya membuat tabel penulisnya yang mempunyai kolomnya nomor buku, judul, nama penulis. Nah, di sini nomor buku itu tipe data integer, not null, primary key. Sedangkan judul varchar dan nama penulis varchar juga. Oke, selanjutnya saya meng-create tabel buku yang terdiri dari kode katalog bertipe data integer, nomor buku integer, judul varchar 50, penulis varchar 50, kategori varchar 20, penerbit varchar 100, tahun terbit char 5, bertipe data char. Nah, di sini saya membuat primary key-nya itu dengan kode katalog dan foreign key-nya nomor buku dengan reference penulis nomor buku. Oke, di sini sudah berhasil, dan mari kita lihat tabelnya. Nah, di sini dengan show tables. Nah, di sini melihat tabel in perpustakaan terdiri dari anggota, buku, penulis, dan pinjam. Nah, tadi di sini kita membuat tabel pinjam, tabel anggota di sini, terus juga tabel penulis dan tabel buku. Ya, benar. Tapi di sini sudah benar bahwa di dalam database perpustakaan ini terdapat tabel-tabel anggota, buku, penulis, dan pinjam.
Lalu kita melihat lagi isi dari tabel anggota, apakah benar atau tidak. Ya, di sini saya deskripsi anggota fieldnya sudah sesuai, lalu kita des buku, lalu des buku, deskripsi buku untuk melihat. Nah, di sini juga sudah benar. Lalu des penulis sudah benar, lalu des pinjam juga sudah benar. Oke, selanjutnya saya melakukan alter. Nah, tadi alter itu berfungsi untuk manakala hendak merubah struktur suatu tabel atau memodifikasi bentuk kolom. Nah, di sini saya menambah dengan dengan sintaks alter table, pinjam, add banyak buku. Berarti kita menambahkan banyak buku ke tabel pinjam dengan tipe data char sebanyak 10. Nah, di sini lalu kita deskripsi pinjam, dan di sini sudah ada banyak buku, sudah tertambah. Oke, selanjutnya saya melakukan drop dengan alter table pinjam, drop banyak buku. Drop itu berfungsi untuk menghapus. Oke, selanjutnya sini saya merename tabel pinjam menjadi peminjaman. Nah, lalu saya melihat apakah sudah berhasil merename-nya. Nah, ternyata di sini sudah berhasil peminjaman yang tadinya itu namanya adalah pinjam. Oke. Nah, oke, selanjutnya kita ke soal nomor 2. Di sini kita melakukan perintah DML. Nah, DML itu sendiri atau Data Manipulation Language merupakan sub perintah bahasa SQL yang dapat dimanfaatkan ketika memanipulasi data di dalam database yang sebelumnya sudah dibuat. DML ini bisa digunakan setelah Anda menjalankan perintah DDL. Nah, dalam DML ini juga ada sejumlah perintah yang penting, yaitu yang pertama perintah delete untuk menghapus data yang terdapat di dalam tabel pada database. Selanjutnya update untuk mengganti data yang terdapat dalam tabel pada database. Lalu insert untuk memasukkan data-data dalam tabel pada database. Nah, oke, di sini saya sudah buatnya sesuai dengan soal yang tadi. Kita memasukkan data-data ke DDL sebelumnya. Oke, di sini saya memasukkan ke peminjaman, masukkan data ke peminjaman, yaitu di sini ada nomor 96, yaitu di sini sebagai nomor pinjam. Yang pertama dari di sini 96, 97, 98, 99, 100 merupakan nomor pinjam. Lalu di sini 101 sampai 104 merupakan nomor anggota. Lalu di sini Reno sampai Adit itu merupakan nama anggota. Lalu 2010 04 sampai 2011 06 di sini merupakan nomor buku. Nah, lalu di sini Soekarno Muda, lalu Habibie dan Ainun, Borobudur dan peninggalan Nabi Sulaiman, sampai Naga Kuning di sini merupakan judul. Nah, lalu di sini 2014 bulan 8 tanggal 20 merupakan tanggal peminjaman. Lalu di sini 2014 bulan 8 tanggal 28 di sini merupakan tanggal kembali. Nah, jika sudah seperti ini maka sudah berhasil untuk pemrogramannya. Lalu kita melihat apakah sudah dimasukkan apa belum ke dalam tabel peminjaman. Nah, di sini sudah, maksud saya ke dalam database peminjaman. Oke, di sini sudah masuk 96, 97, 98, 99, 100 sesuai dengan sini. Itu nomor pinjam, lalu nomor anggota, lalu nama anggota di sini, lalu nomor buku sampai tanggal kembali sudah.
selesai dan berhasil. Oke, selanjutnya saya memasukkan data ke penulis yang terdiri dari nomor buku, yaitu di sini 2010-04, lalu judul Soekarno Muda, dan nama penulis di sini Petra Kasenda. Oke, di sini sudah berhasil. Lalu selanjutnya saya melihat dengan select from penulis. Nah, di sini itu berfungsi untuk melihat ke database penulis di sini. Maksud saya tabel penulis. Nah, di sini sudah tertambahkan datanya ke tabel penulis. Sini ada nomor bukunya, ada 2010-04 Soekarno Muda dengan judulnya, lalu nama penulis Petra Kasenda. Oke, saya selanjutnya di sini memasukkan ke tabel buku yang terdiri dari KD katalog, nomor buku, judul, penulis, kategori, penerbit, dan tahun terbit. Nah, lalu saya memasukkan data-datanya, dan jika sudah berhasil, maka selanjutnya itu melihat tabelnya dengan select bintang from buku. Oke, di sini sudah tertambah. Lalu di sini saya mengupdate buku set kategori sama dengan sejarah Islam, di mana kode katalognya di sini beralamatkan di 25103, yaitu di sini. Yang tadinya sejarah saya ingin rubah ke sejarah Islam. Lalu saya melihatnya dan di sini sudah tergantikan dengan sintaksnya update buku set kategori menjadi sejarah Islam, di mana kode katalognya itu berada di 25103. Oke, selanjutnya saya di sini melakukan delete di peminjaman, di tabel peminjaman, di mana nomor pinjamnya itu nomor 96. Nah, di sini yang tadinya ada nomor 96 menjadi tidak ada karena saya sudah mendelete-nya. Nah, oke, selanjutnya kita ke nomor 3. Nah, di sini kita disuruh membuat perintah SQL untuk menampilkan data sesuai dalam tampilan di atas ini. Oke, saya sudah membuatnya di sini. Di sini saya yang pertama itu membuat tabel trafik peminjaman buku 2021 sesuai dengan judulnya di sini. Lalu saya membuat isian tabelnya itu terdiri dari nomor katalog bertipe data char 4, lalu judul buku bertipe data varchar 50, lalu tahun bertipe data char 5, bulan bertipe data char 20, dan jumlah peminjaman bertipe data integer sesuai dengan di sini. Jadi di sini kolom-kolom nomor katalog, judul buku, tahun, bulan, dan jumlah peminjaman. Oke, selanjutnya di sini saya memasukkan data yang sesuai dengan di sini itu dengan sintaks insert into traffic peminjaman buku 2021, atau di sini itu merupakan nama tabelnya. Dan di sini itu isian dari tabelnya, nomor katalog, judul buku, tahun, bulan, jumlah peminjaman dengan yang di sini. Oke, saja kita masukkan sesuai dengan yang ada di sini, yang ada di soal 101, nomor katalognya 101, 102, 101, 105, dan 110. Nah, jadi di sini kita masukkan 101, 102, 101, 105, 110. Ini adalah nomor katalog. Oke, selanjutnya kita masukkan judul bukunya, data analis, data warehouse, data analytics, Amazon Web Service, dan Google Cloud Platform. Oke, langsung saja kita masukkan di sini. Saya sudah memasukkannya. Lalu di sini tahun 2021, lalu bulan Januari, Februari, Maret. Di sini Januari, Februari, Maret. Lalu kita memasukkan jumlah peminjamannya 21124. Nah, di sini 21124. Nah, jika sudah sesuai, lalu kita enter, dan jika sudah muncul seperti ini dinyatakan berhasil. Oke, selanjutnya saya ingin
melihat eh, data yang sudah saya masukkan itu dengan kode sintaks select bintang from traffic peminjaman buku 2021, atau di sini nama tabelnya. Nah, di sini sudah kita bisa lihat di sini sudah sesuai dengan apa yang kita masukkan dan juga sesuai dengan soal. Nah, jika sudah seperti ini, maka tugas 12 dari mata kuliah perencanaan basis data sudah selesai. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.